Daging yang paling enak di dunia viral hari ini. Daging yang paling enak di dunia viral. B2. B2 itu enak sekali. Segala daging yang ada di dunia ini, B2 paling enak. Dulu saya jijik dengan B2. Babi. Haleluya, haleluya. Shalom alaikum habasyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Haleluya, luar biasa. Yes, yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Kenapa kita istimewa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Merdeka dari agama, istilahnya merdeka dari ikatan agama, merdeka dari ikatan dosa. Yang lebih penting Bapak Ibu, kita merdeka dari ajaran Arab. Nah, ini paling penting. Ajaran Arab, ajaran yang membuat kita terkekang. Ajaran Arab, ajaran yang membuat kita terkotak-kotak. Ini, harus bogono, harus begini. Tidak boleh begini, tidak boleh bogono, tidak boleh begini. Sangat membuat kita terkotak-kotak ajaran Arab. Ribet sekali. Bahkan tidak boleh bersahabat terlalu karib dengan orang yang tidak seiman denganmu. Tapi jarang sekali kita mendengar berita, mendengar kabar, mendengar informasi. Jangan kamu kerja sama orang yang tidak seiman denganmu. Bayangkan saudaraku, seandainya ini diterapkan, betapa banyak saudara kita dari seberang itu hilang pekerjaan, nganggur, tidak dapat job, dirumahkan. Dulu Bapak Ibu juga sempat beredar isu tidak boleh simpan uang di bank karena riba. Sekarang apa yang terjadi Bapak Ibu? Malah untuk menunaikan ibadah haji itu harus simpan uang dulu di bank. Ya, beberapa tahun kemudian baru naik haji. Nah, apakah naik haji itu uang halal atau uang riba? Coba dipikirkan dengan akal yang sehat. Nah, hari ini Bapak Ibu, sangat luar biasa beredar informasi, dan informasi yang kita dengar sangat wow, dahsyat. Bagaimana tidak dahsyat saudaraku? Daging yang paling enak di dunia viral hari ini. Daging yang paling enak di dunia viral. B2. B2 itu enak sekali. Segala daging yang ada di dunia ini, B2 paling enak. Dulu saya jijik dengan B2. Babi. Jijik banget. Bahkan ketika pertama sekali saya makan, saya muntah. Kenapa muntah? Karena sudah didoktrin bahwa B2 itu daging yang sangat menjijikkan. Jadi sebelum makan Bapak Ibu, kita bayangkan B2, daging B2 itu sudah nek kita, apalagi makan. Karena sudah dicocoki dengan ajaran Arab. Dibilang itu satu binatang yang sangat menjijikkan, daging yang paling menjijikkan. Ternyata, subhanallah. Daging paling enak di dunia B2. Saya kalau pelayanan ke Medan tidak pernah tidak makan yang namanya BPK. Enak sekali BPK. Dan asal Bapak Ibu tahu, banyak sekali saudara kita, tetangga kita makan BPK secara diam-diam. Makan BPK mereka secara diam-diam. Enak sekali. Sangat nikmat. Padahal sudah tahu dia itu BPK, babi panggang karo, otomatis tidak halal, non halal. Tetapi banyak orang yang datang ke situ, banyak sekali. Bahkan ada yang buat
Ya namanya saja BPK Bapak Ibu sudah otomatis ya tidak halal bagi mereka. Ya bersyukur. Kita harus bersyukur tidak halal. Kalau seandainya BPK halal, B2 halal Bapak Ibu. Oh, Tuhanku tolong. B2 itu mahal. Mahalnya minta ampun B2. Berebut orang beli. Berebut orang beli. Dari mana-mana, dari penjuru dunia datang beli B2. Mau dia agama apapun dia beli B2. Kalau dia sudah tahu B2 enak, dia makan B2 itu. Kenapa dia makan B2 itu? Dia enak dia rasanya. Nah, saya dulu benci B2. Saya tidak suka B2. Tidak senang saya sama B2. Jijik saya lihat B2. Tetapi ketika saya pertama sekali makan B2 di saat saya pelayanan di Bangka Belitung, dimasak oleh hamba Tuhan dari Kalbar, Kalimantan Barat. Waktu dimasak pertama tak makan saya karena jijik saya B2. Lalu dibilang teman ini, Bang Pendi makan dulu sedikit, coba dulu sedikit, nanti Bang Pendi akan tergila-gila dengan B2, tetap saya tak mau makan. Lalu teman ini bilang, Bang Pendi besok pagi saya panggang B2 ini. Saya yakin Bang Pendi pasti mau. Dipanggang Bapak Ibu. Begitu dipanggang, selesai dipanggang, saya makan. Oh Tuhan tolong, Tuhan Yesus ampuni saya. 1 kilo lebih saya makan sendiri. B2 itu enak, benar-benar enak. Sejak itu Bapak Ibu, kalau saya pelayanan ke Medan, saya makan BPK. Saya pelayanan ke Mentawai, di Padang saya cari dulu BPK-nya. Di Padang, karena di Padang juga banyak yang jual BPK. Terang-terangan juga mereka jual BPK di Padang. Kenapa? Karena orang sudah tahu, tidak dipermasalahkan lagi. Karena itu makanan yang menurut mereka itu tidak halal. Tapi lucu Bapak Ibu, itu makanan tidak halal. Tetapi bila tidak ada makanan lain, dibolehkan itu makan. B2 itu. B2 itu dibolehkan makan sama mereka itu. Ustadz cakap begini, boleh makan BPK, boleh makan babi, apabila tidak ada makanan lain. Nah, hukum karet ini namanya. Namanya hukum karet ini. Yang pertama dibilang haram BPK. Haram B2, babi panggang. Yang namanya daging babi ya haram. Mau dimasak apapun ya haram. Bapak Ibu. Tetapi ketika tidak ada makanan lain di depannya, yang ada hanya B2, yaitu babi, daging babi, ya diizinkan makan sama Ustadz. Tak apa-apa katanya. Nah, tidak haram Ustadz, tidak haram. Kenapa? Karena tidak ada makanan lain. Kalau kita cari makanan lain jauh, bisa mati kelaparan. Jadi babi itu yang ada, ya itulah kamu makan. Nah akhirnya apa yang terjadi ketika dia cicip pertama, tergila-gila dia sama B2. Seperti saya Bapak Ibu. Seperti saya. Sekarang ada teman-teman yang datang, hamba Tuhan yang datang dari Jakarta. Pasti mereka bawa BPK ke saya. Mereka beli sekilo BPK di sana. Sampai di Jakarta diteleponnya saya. Nah, saya makan, enak banget. Nah, seperti hari ini Bapak Ibu, yang sangat viral, kadang-kadang heran saya. Dan saya baru tahu, ternyata agama lama saya itu cengeng. Sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor. Macam kurang pikniknya mereka itu. Memang tidak semua orang Islam seperti itu Bapak Ibu. Jangan menyalahkan semuanya. Tidak semua seperti itu. Tetapi rata-rata mereka seperti itu. Tidak semuanya. Rata-rata mereka seperti itu. Nah, sedikit-sedikit mereka lapor. Sedikit-sedikit mereka lapor. Sampai makanan mereka lapor. Nah, B2 itu yang lagi viral hari ini. Dilapornya sama polisi. Nah, harus banyak piknik mereka itu Bapak Ibu. Supaya tidak main lapor-lapor yang seperti itu. Nah, dilapornya, kasihan kita ketika dilapor. Padahal sudah ditulis di situ. Makanan non halal. Makanan tidak halal ditulis di situ. Karena ini B2 jelas terpampang di situ ditulis. Nah, Ambo orang Batak, Ambo masak B2.
dengan rendang. Tidak dibilang rendang apa itu, dibilangnya rendang B2. Nah, marah mereka itu. Tidak setuju mereka, tidak senang mereka. Dilapornya polisi. Harusnya tidak boleh seperti itu. Tidak boleh seperti itu. Nah, kasihan kita. Orang cari makan, jangan diganggu. Mereka tidak ganggu kamu, kamu ganggu mereka. Sudah jelas dibuat di situ non halal. Nah, yang perlu kita ketahui satu hal. Bukan apa yang masuk ke mulut kita yang halal, yang haram. Ya, bukan apa yang masuk ke mulut kita yang haram, tetapi apa yang keluar itu yang haram. Bukan yang masuk. Yang masuk tidak haram. Apalagi daging babi. Itu sudah dimasak, sudah disteril ya, sudah steril, sudah suci bersih. Tidak lagi kotor. Lalu dimasak dengan matang dimasak. Tidak ada lagi kuman di daging babi itu. Lalu disajikan, banyak orang beli. Nah, lagian tidak mungkin orang Islam datang makan ke situ. Kenapa? Sudah tahu dia, karena dibacanya di depan warungnya itu. Dibuat di situ makanan non halal alias haram. Nah, bila ada orang yang makan ke situ, yang datang ke situ makan, berarti orang itu dia suka daging babi. Mungkin sudah lama mereka makan daging babi. Nah, kemungkinan orang-orang yang lapor ini Bapak Ibu, mereka cemburu kali. Cemburu mereka lapor. Tidak senang mereka lapor. Nah, karena banyak yang beli mereka lapor. Atau bisa saja karena enak sekali ketika mereka makan. Mereka lapor polisi. Nah, ini tidak beres, tidak bagus begini. Sedikit-sedikit main lapor. Nah, bukan apa yang masuk yang haram, tetapi apa yang keluar. Ketika saudara mencaci maki kami para murtadin, menghina Alkitab kami, menghina makanan kami, saudara berkata anjing, babi, bla bla bla, semua nama binatang saudara sebutkan untuk kami, itu yang haram. Bukan apa yang saudara makan. Hari ini saudara makan, besok pagi keluar dia apa yang saudara makan ini. Nah, tidak boleh seperti itu. Berpikir dengan akal yang sehat. Ya, jangan cengeng. Jangan cengeng. Nah, saya dulu tidak tahu Bapak Ibu, kalau agama yang saya anut dulu itu begitu cengeng. Tetapi setelah saya keluar dari agama itu, baru saya tahu, baru terbuka saya. Ditambah lagi ada internet, baru saya tahu semuanya tentang agama saya dulu. Bagaimana agama saya dulu. Kalau saya tidak keluar dari situ, saya tidak tahu bagaimana itu. Ditambah lagi sekarang ada internet. Seandainya tidak ada internet pun saya tidak tahu. Nah, tapi dengan ada internet kita jadi tahu semuanya. Bagaimana sifat-sifat mereka yang mengatakan agamanya rahmatan lil alamin, agamanya damai. Tetapi dengan makanan mereka membuat mereka sendiri tidak damai. Nah, ada orang yang jual daging babi, buat mereka tidak damai. Seperti beberapa tahun yang lalu ingin demonya BPK yang ada di Medan Bapak Ibu. Ya, BPK yang ada di Medan ingin didemo sama mereka. Mereka bilang harus tutup itu. Padahal itu bukan dijual untuk mereka. Nah, biarlah kami-kami yang makan makanan enak. Kalian jangan. Ya, jangan, haram. Nah, sekalian bilang sama Ustadz, suruh keluarkan fatwa. Tidak boleh bekerja sama orang kafir. Nah, tidak boleh bekerja sama orang Batak. Tidak boleh bekerja sama orang Nias. Tidak boleh bekerja sama orang Kristen, Konghucu, Buddha, Hindu, tidak boleh. Kenapa? Karena kami ini kafir menurut kalian. Ya, jangan bekerja, jangan beli makanan di tempat kami orang kafir. Beli makanan di tempat orang kalian sendiri. Nah, seperti beberapa hari yang lalu video yang saya putarkan, ada ustadz yang minum kencing onta. Selawat dia minum kencing onta, sambil berselawat dia minum kencing onta, dibilangnya sunnah. Kencing onta ditahan, diminum, dibilang sunnah. Dibilang obat, kencing onta dibilang obat. Karena berasal dari Arab. Seandainya daging babi ini ada di Arab, kemungkinan juga Bapak Ibu, daging babi tidak akan haram. Tetapi karena daging babi tidak ada di Arab, dan orang Arab belum pernah mencicipi daging babi masa dulu, dibilangnya haram. Padahal harumnya daging babi.
Kalau dimakan, harumnya daging babi. Nah, enak daging babi itu. Enak sekali. Nah, maka banyak sekali kita melihat ya Bapak Ibu, orang-orang mereka yang pakai jilbab juga berani mereka terang-terangan sekarang makan daging babi. Cuma kita tidak videokan saja, tetapi ada juga beredar di media sosial. Malam ini saya makan, besok pagi keluar dia. Tetapi ketika saya mencaci maki saudara, itu yang haram, itu yang dosa, itu yang najis. Bukan apa yang masuk yang najis, tapi apa yang keluar. Nah, terima kasih. Kiranya video ini menjadi berkat. Kiranya video ini menjadi pelajaran, menjadi wawasan bagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan kepada seluruh saudara-saudaraku yang menghina Injil Habakkuk. Salam murtadin dan salam toleransi. Bapa Yahweh Bishim Adonai Yeshua Hamasiah, Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.